Mohon maaf sinyalnya jelek, Ustaz. Ini Ustaz nih. Nggak tahu. Sudah kemudian padam lagi. Mudah-mudahan sabar di Insyaallah Ustaz, insyaallah. Oke, silahkan dimuroja dulu buku talim-talimnya. Sambil mengulang-ulang bab ke-6 dan dibaca-baca lagi bab yang ke-7. Oh, ini Ustaz yang datang. Lagi. Aduh. dari sana kemari nih. Mohon maaf kalau tidak nyaman. Untuk santri yang putra tetap sabar ya, yang Ikhwan, yang RTA Ikhwan. Ya, saya mohon maaf, mohon tetap mohon maaf. Mohon maaf. Nah, dari hadis sallallahu alaihi wasallam, "Man tafaqaha fi dinillahi kafahu Allah taala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Selama kita menuntut ilmunya, kita belajarnya itu dengan cara yang benar, maka Allah akan cukupkan apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan Allah akan cukupkan. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dari hadis sallallahu alaihi wasallam, dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya sampaikan juga dengan menjemput ilmu dengan cara yang benar. Yang benar adalah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat dan juga menasihati diri saya ketika kita sedang berada di dalam thalabul ilmi, maka sebaiknya kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada perhatian Allah terhadap diri kita. Perhatian Allah terhadap diri kita akan terpengaruhi, akan terganggu dengan dosa yang tidak kita mintakan tobat atau yang tidak kita tobatkan kepada Allah. Oleh karena itulah selama kita dalam thalabul ilmi, mungkin jauh dari orang tua, jauh daripada saudara, jauh dari keluarga, kemudian kita belajar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, Allah akan cukupkan kita. Sekalipun mohon maaf, misalkan kekurangan harta, ada saja Allah memperlakukan kita. Entah ada saudara yang menawari untuk makan bareng, entah itu ada donatur atau muhsinin yang kemudian memberi makanan kepada kita, atau dengan cara-cara yang lain. Itulah cara Allah min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan keperluan kita, kebutuhan kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka tawakal, di sini tawakal. Yang penting kita adalah belajar dengan cara yang baik. Niatnya adalah niat yang baik, yang dipelajari adalah ilmu yang baik, cara mempelajarinya juga cara yang baik, maka Allah akan memperlakukan kita dengan cara yang baik pula. Fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amri rizqi minal quti wal kiswati
Maka sebaliknya, kalau kita sebagai santri kok kemudian di saat kita belajar, tapi hati kita tersibukkan dengan urusan duniawi, maka ini akan berpengaruh kepada perhatian kita untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Termasuk juga mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Oleh karena itulah, bukan berarti kemudian kita lantas meninggalkan urusan dunia, tidak. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 77, kita punya bagian daripada urusan dunia ini. Tetapi jangan sampai dunia itu kemudian mengaruhi diri kita, sehingga kita menjadi orientasinya adalah orientasi duniawi. Itu yang diharapkan dan yang dipesankan oleh Imam Az-Zarnuji kepada kita. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita sebagai mahasiswa, boleh nggak nyambi kerja? Boleh. Kuliah sambil kerja? Boleh. Yang demikian itu boleh. Tapi jangan sampai ketika kerjaan kita ini menjadi prioritas. Menjadi prioritas dan juga menjadi orientasi dalam keberadaan kita di Jogja ini. Kalau misalkan kita sudah merasakan kenikmatan dalam bekerja, maka kenikmatan dalam belajar itu akan menjadi terkikis, akan menjadi berkurang. Karena kita sudah mendapatkan yang lebih nikmat, yaitu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, kemudian kehidupan kita perlu melanjutkan kuliah. Contohnya demikian. Atau misalkan ketika kita di santri, rumah tahfidz, kemudian nyambi dengan kerja, menikmati penghasilan, sedangkan kita sebagai seorang santri, maka ketika kita tidak mampu mengendalikan hubungan kita, kedekatan kita dengan profesi pekerjaan kita itu, maka sebagai status sebagai santri lama-lama akan menjadi terkikis dan juga akan menjadi ditinggalkan. Kenapa? Karena lebih maka kalau rajulun mansurin halaj ausini, ketika seorang minta diberi nasihat oleh Al-Mansur, qala ya nafsuka, ya nafsuka tushgilha syagolatka, ilam tushgilha, kalau kita tidak mampu menyibukkan nafsu yang ada dalam diri kita dalam kebaikan, maka nafsu itu akan menyibukkan kita dalam keburukan. Kalau misalkan paling bahasa ini, al-waktu kasaifi, ya, al-waktu kasaifi, waktu itu bagikan pedang. Ilam taqta'hu yaqta'uka. Kalau engkau tidak mampu menggunakannya, menggunakan waktu itu, maka dia yang akan memotongmu, kan akan memperdayamu. Sama seperti kalau kita dengan nafsu kita adalah, maka nafsu itu ilam tushgilha, kalau kamu tidak menyibukkan nafsu itu dalam kebaikan, maka syagolatka, dia akan menyibukkanmu dalam hal-hal yang buruk. Itu adalah nafsu. Maka nafsu ini kan juga nempel pada diri seorang santri. Apakah santri ini memiliki hamasa, semangat untuk belajar? Apakah santri ini juga menjadi malas? Itu lagi. Paling nanti tugasnya juga seperti itu. Kalau dirinya sangat kabul ini,
maka pemilik nafsu orang itu pun akan menjadi kendor semangatnya untuk bertolabul ilmi. Maka mari kita kenali nafsu yang ada dalam diri kita. Bagaimana mengenalinya adalah mampu mengendalikannya. Bagaimana mengendalikannya? Ajak terus untuk melakukan kebaikan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayam bagi likulli ahadin ayyushkila nafsu bi amalil khairi, maka sudah seyogianya kita sibukkan diri kita dengan perbuatan yang baik. Hatta la tashtagila nafsuhu bihawaha, sehingga nafsu tidak memperdaya kita dengan perbuatan yang buruk, yang disebut dengan hawa nafsu itu sendiri. Nah, khafila rahimakumullah, setiap kita kan memiliki nafsu, baik yang akhwat maupun yang ikhwat, itu sudah ada. Mari boleh dilihat dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Maka nafsu itu akan diarahkan pada dua hal. Akan melakukan perbuatan yang baik, takwa, atau perbuatan yang buruk atau fujur. Kita selaku pemilik nafsu yang kemudian akan menjadi eksekutor. Kita akan menentukan kita memilih yang mana. Seorang talibul ilmi kemudian ketika untuk melakukan fujur, kejahatan, maka akan berimbas pada proses dan diri. Ini adalah kaitannya dengan masalah rezeki. Mari kita lebih bertawakal kepada Allah di samping kita fokus untuk belajar. Dengan maksud tidak meninggalkan urusan duniawi. Pokoknya belajar, ya, tapi juga boleh mengurus urusan duniawi, tapi jangan menjadi fokus dan juga termasuk juga kafil rahmakumullah terhadap masalah duniawi tadi kita sampaikan. Wala yahtamul aqlu li amri dunya li anna al-hamma wal hazan ma la yaruddu musibatan wala yanfa'u bal yadurul qalba wal aqla wal khair. Ada duniawi gelisah. Selaku talibul ilmi, maka harus bisa menyikapi untuk penyikapan masalah duniawi. Tadi tidak berlebihan ketika berinteraksi dengan masalah duniawi. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia itu menjadi tujuan dari kehidupan kami di dunia ini. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita dalam thalabul ilmi itu diposisikan sebagaimana seorang yang sufi. Sufi dalam artian bukan seperti tarekat yang kemudian dihukumi sesat, bukan. Sufi artinya ketika kita menitik beratkan memperbaiki masalah hati, memperbaiki hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi fokus dalam bertolabul ilmi. Maka inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hambul ma'isyah. Ada dosa, ada di antara dosa yang tidak dapat dilebur kecuali dengan hamma illa hammal ma'isyah, memperhatikan terhadap ma'isyah. Kemudian yang dimaksud dengan memperhatikan atau care perhatian terhadap maisha adalah orang ini kalau kita fokus terlalu sibuk dengan maisha, maka akan berpengaruh terhadap kekhusyuan dalam beribadah. Ya kan? Ketika beribadah yang dipikir adalah bagaimana ya nanti maisha saya? Berapa yang saya dapatkan? Potongannya berapa ya? Kalau kemudian untuk nyicil itu, untuk potongan cicilan jadi berapa ya? Kalau sudah disebutkan dengan masalah maisha, dan ibadah menjadi kurang tenang. Karena dia termasuk orang yang hitung perhitungan. Kita juga demikian. Dalam hal manajemen keuangan yang kita miliki adalah, kalau kita perhitungan dalam artian adalah apa yang akan kita dapat, berapa besarannya, dikurangin apa saja, tinggal jadi berapa. Kalau yang seperti itu bisa ke bawah sampai ketika kita beribadah. Bagaimana kita menyikapinya terkait dengan masalah duniawi ini? Sikapilah dengan cara yang wajar. Bagaimana cara yang wajar itu? Dunia itu, kalau ada, kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam ketaatan. Kalau tidak ada, dicari dengan jalan yang biasa, dengan jalan yang baik. Dan tidak sampai kemudian terus melegalkan, menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan dunia. Mohon maaf, sampai membunuh, mencuri, membegal,
menipu atau mengambil harta orang lain. Maka nasihat juga untuk saya dan juga kita semua, seorang santri kemudian dia mengambil barang orang lain selama proses perjalanan pembelajarannya, maka kejahatan itu akan berefek pada perilakunya, berefek pada ilmu yang akan dia pelajari, dan juga berefek pada tindak tanduknya. Dan jadi menjadi tidak baik. Kadang kita mendapatkan satu kasus, orang yang sedang talabul ilmi dan belajar di asrama, tinggal bareng, ada yang, mohon maaf, dalam tanda kutip ada oknum kemudian mencuri harta orang lain. Mencuri, artinya adalah kesengajaan. Ya memang semua mahasiswa, bukan semuanya, rata-rata kalau mahasiswa, apalagi yang di asrama, ya mereka masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Ada kurangan, ada yang lebih-lebih gitu. Ada sampai yang mencuri, mengambil barang dari temannya sengaja, baik dia itu mengakui ataupun tidak, maka Allah akan menimpakan balasan atas apa yang dia lakukan. Tapi Ustaz, dia kan sudah bertobat. Gimana tobatnya? Dia sudah beristighfar, sudah bertobat kepada Allah, meskipun tidak mengembalikan curian itu kepada pembelinya. Allah tolak. Kenapa? Karena dosa ini adalah dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam. Bagaimana Allah akan menerima dosa tobat seorang hamba ketika di sana ada hamba Allah yang lain yang dizalimi? Maka tobatnya adalah kembalikan harta itu pada pemilik dan minta maaf kepada pemiliknya, lalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Godaan sebagai seorang santri terhadap urusan duniawi. Kalau tidak tahan menghadapi duniawi, kadang terbawa suasana untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau hal lainnya yang bisa mendatangkan pendapatan. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil ala'iqid dunyawiyah biqadril wus'i. Maka mari kita meminimalisir hubungan kita dengan masalah duniawi. Walihada ikhtarul al-gurbah, terkadang talibul ilmi, santri itu memilih untuk mengasingkan diri terhadap urusan duniawi. Apapun. Catat saya Bu ya, kemari. Nah, rahimakumullah, itu tadi terhadap masalah dunia, jangan terlalu disibukkan. Misalkan saya ini sudah waktunya menikah, tapi saya masih menjadi mahasiswa. Selesaikan dulu mahasiswanya, kalau sudah selesai dengan gelar S1 maupun S2, insya Allah Allah akan Allah akan melakukan dengan perlakuan yang baik. Saat saya ini sedang santri menjadi santri, tapi saya perlu membantu orang tua, perlu membantu ekonomi dari orang tua, dan saya sebagai tulang punggung keluarga. Insya Allah dengan thalibul ilmi ini kemudian berdoa, kalaupun usaha-usaha boleh, asal tidak menjadi tujuan utama, menjadi sampingan boleh. Maka orang thalibul ilmi kan memiliki kelebihan. Di saat Allah memberikan kelebihan kepada kita sebagai thalibul ilmi, maka kita banyak memanfaatkan kelebihan itu dengan apa? Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kafila rahmakumullah, wala budda lil talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allum. Pernah enggak kita itu merasa susah payah dalam proses belajar? Susah payah di sini adalah, ya mohon maaf, kadang makan sehari sekali, kadang juga 2 kali, kadang tempatnya makan dia tidak makan, itu kan berarti susah payah. Kadang makan itu ya apa adanya dengan kesederhanaan, itu pun sesuatu yang harus disesali. Kemudian tidak perlu dengan peristiwa seperti itu, kemudian kita mengata-ngatai diri sendiri dengan perkataan yang negatif, tidak. Itu sesuatu yang wajar. Kalau saya mengatakan sesuatu yang wajar. Talibul ilmi kemudian mendapatkan kesusahan dalam belajar, dalam merawat dirinya, gitu. Kesusahan dalam merawat dirinya. Itu sesuatu yang harus dihadapi dengan senang, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu kita itu ketika jadi santri atau sekarang ini mungkin ada yang pernah beli nasi, kemudian terus beli gorengan 2. Gorengan 2 kalau satunya 500 itu berarti kan kecil. 2 berarti 1.000. Nasinya beli yang 3.000, kemudian gorengannya 2 sudah 1.000, berarti juga 4.000. Nanti yang 1.000 apa? Beli kecap saset. Ketika beli gorengan itu kan ada cabenya, ambil cabai yang secukupnya lah. Jangan banyak-banyak sampai 1 kilo, jaga tidak. 4, 5. Kemudian nanti potong kecil-kecil, kasih kecap, jadi sambal kecap. Makan nasi dengan gorengan dan sambal kecap itu. Nah, kami pun pernah merasakan itu.
Apakah lantas kami terus kemudian mengeluh? Tidak, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Maka kalau misalkan di antara kita yang jauh dari orang tua, menghubungi orang tua kadang susah-susah, gampang dikenakan sinyal, juga masalah misalkan yang ahwat ketika menjadi santri, sekarang jarang perawatan, karena biayanya juga untuk mendukung proses belajar. Yang ikhwan juga demikian, yang biasanya kalau potong rambut, itu kemudian ke salon, sekarang jadi santri, potong rambutnya dengan teman sendiri. Nah, kadang dikasih gratisan air minum lagi. Ya itu sesuatu yang suatu keniscayaan yang harus kita hadapi. Bukan sesuatu yang aib. Maka kita harus mampu menghadapi kondisi yang demikian itu. Kondisi himpitan ekonomi misalkan, kondisi masalah berkaitan dengan masalah finansial, mungkin pernah sakit di saat belajar misalkan, atau yang lainnya. Baik. Udah masa? Bawa apa ini? Baik. Liyuk lama anna safrat ta'alumi la yakhlu anit ta'bi. Ini kita diingatkan bahwa belajar itu, orang yang belajar serius, itu tidak akan dikatakan tanpa hambatan. Akan ada hambatan. Akan ada tantangan. Bahkan rasa capek pun akan diterima. Misalkan kalau teman-teman yang ahwat, kemudian di satu sisi sebagai santri di rumah tahfidz, baik yang di RTA maupun yang di Al-Hadi atau tempat lainnya, satu sisi dia adalah mahasiswi di kampus, kan memiliki tuntutan juga. Yang kampus juga menuntut sebagai mahasiswinya, yang rumah tahfidz juga demikian. Ada target yang harus dicapai. Apakah kemudian kita harus membenturkan? Jika tidak, jadikan ini sebagai tantangan yang harus dihadapi. Bersyukur kita bisa, kalau bisa melewati tantangan ini, insya Allah untuk urusan yang lain pun akan bisa kita lewati dengan baik. Ya, dengan baik. Tantangan seperti ini. Li'anna talabal ilmi amrun azim. Kenapa harus kita hadapi ketika ada tantangan? Kenapa kita tidak meletakkan predikat kita sebagai seorang santri, sebagai seorang talibul ilmi? Kenapa kita tidak lepaskan baju itu? Tidak. Karena sebagai talabul ilmi itu adalah aktivitas yang luar biasa. Satu profesi yang Allah agungkan, yang mulia. Maka wa afdalu min ghazawati inda aksar ulama. Bahkan orang yang belajar ya itu lebih utama dari orang yang pergi di medan peperangan. Kalau lana fara min kulli firqatin maka tidak seyogianya semua orang satu kampung kemudian terus pada pergi berperang. Tidak. Ada sebagian kelompok yang kemudian untuk menuntut ilmu. Sehingga nanti ketika selesai menuntut ilmu, kembali kepada kaumnya, ke kampung halamannya, memberi peringatan kepada orang-orang yang ada di sana. Antum ini yang berada di rumah tahfidz, insya Allah bukan orang Jogja semuanya. Ada yang datang dari luar. Manfaatkan kesempatan berada di Jogja, kemudian setelah selesai untuk talabul ilmi, kembalilah ke kampung halaman, beri peringatan kepada kaum yang ada di sana. Ya. Maka talabul ilmi kalau kita laksanakan dengan baik, bisa jadi tidak secapek yang kita bayangkan. Kalau misalkan yang ada di asrama, kemudian menuruti peraturan yang diterapkan di asrama, insya Allah pun tidak akan capek. Yang capek adalah ketika berusaha untuk mencari celah dan menghindar dari peraturan itu. Sama ketika kita tolabul ilmi, menuntut ilmu, kita kalau menikmati alurnya, kita akan luar biasa. Bahkan sampai, misalkan dikatakan bahwa nikmatnya belajar itu tidak bisa diceritakan kecuali dialami sendiri oleh pelakunya. Dan masing-masing kita mungkin memiliki cerita tentang kenikmatan belajar. Pernah tidak di antara kita kemudian menjadi orang yang pernah disibukkan dengan Al-Quran. Kita disibukkan dengan berzikir. Kita disibukkan dengan berthalibul ilmi. Kok saya merasakan belum merasakan itu. Paling kalau kita sibuk bukan masalah hal-hal seperti thalibul ilmi atau disibukkan mengkaji Al-Quran, enggak. Sibuk mungkin kita menjadi capek bukan karena belajar, tapi capek karena bermain. Sana kemari beraktivitas, sana kemari bukan karena belajar ya. Aina abnaul mulki min hadhil ladzat. Maka seorang yang merasakan manisnya belajar itu sampai membandingkan dengan kenikmatan putra-putra raja. Menjadi seorang putra raja atau putra mahkota itu nikmat penuh kenikmatan. Tapi masih kalah dengan nikmat yang diperoleh orang yang ketika belajar. Nah, kafilah rahimakumullah, mari kita nikmati dan kita cari kenikmatan menjadi seorang santri itu.
Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtagila bi syai'in akhar ghairil ilmi. Nah, kita tidak diperbolehkan menyibukkan diri dengan selain ilmu. Menyibukkan diri ini artinya adalah kalau kita menyibukkan diri dengan selain ilmu, ya ilmu akan menjadi terlewatkan, akan menjadi tertinggal, ya. Wala yu'ridu adil fikih, dan juga tidak menjadikan kesibukan itu berpaling dari fikih. Menjadi tidak semangat untuk mempelajari fikih. Inna sina'atana hadhihi minal mahdi ila lahdi faman arada ayyatruka ilmana hada sa'atan falyatruk sa'ah. Maka sudah menjadi tugas kita untuk belajar thalabul ilmi itu minal mahdi ila lahdi. Ketika kita turun dari ayunan sampai nanti kita kembali kepada Allah dan dimakamkan ke dalam liang lahat. Sudah kita tidak punya kesempatan untuk belajar. Bahkan kita tidak bisa untuk belajar. Thalabul ilmu tidak bisa karena sudah meninggal pada waktu itu. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa ketika Syekh Abu Yusuf sedang menjenguk orang yang sakit, yang sakitnya sakit keras mengarah kepada kematian, maka di sini dikatakan bahwa Ramyul Jimari rakiban afdal amrojilan. Ada pertanyaan kemudian memiliki makna komparatif perbandingan. Orang yang melempar jumrah dalam keadaan berkendara, naik onta, apakah itu lebih baik atau orang yang melempar jumrah dengan berjalan kaki? Mana yang lebih baik? Falam ya'riful jawab, maka Abu Yusuf ini kemudian yang ditanya tidak bisa menjawab, maka jawablah. Yang lebih baik adalah orang yang melempar jumrah dengan berjalan kaki. Kenapa? Ada masyaqqah di sana. Ada pengorbanan di sana. Ketika pengorbanan itu tidak menghalangi dia sampai melaksanakan apa yang dituju, yang diniatkan, maka itu paling lebih baik. Seperti misalkan, Ustaz Zul, misalkan di sini, Ustaz Zul mau berangkat ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Tangganya Ustaz Zul itu ada misalkan Bapak Fulan, kemudian dia meninggalkan anaknya yang masih kecil. Kalau misalkan ikut ke masjid, ya kemungkinan besar akan ramai di masjid. Kemudian dilimpe, ditinggalkan. Gitu. Maka mana yang lebih besar pahalanya? Apakah pahalanya Ustaz Zul yang masih sendirian, kemudian ke masjid juga santai tidak ada yang nangisin? Atau Bapak tadi, ketika hendak ke masjid ada yang nangisin anaknya, karena kalau dibawa nanti akan beresiko di masjid bagi jamaah lainnya. Maka yang kedua itulah lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena ada tantangan, ada ta'ab, ada kecapean, kepenatan untuk bisa melaksanakannya itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa kaifa kuntum muta'ammilan fil mas'ati an mas'alati al-makatibi. Ketika sedang tidur nih, kila ruya Muhammad bin Hasan fil manami ba'da wafatihi faqila lahu. Jadi pernah bertemu dengan orang yang sudah wafat dalam tidurnya. Itu saya Muhammad Ibn Hasan setelah wafatnya. Itu ketika ditanya, bagaimana, apa yang kau rasakan ketika dalam keadaan naza? Orang yang meninggal ini kemudian bertemu dengan orang yang masih hidup dan ditanya perihal masalah naza. Apa yang kau rasakan ketika naza? Teman-teman, naza itu adalah ketika proses lepasnya nyawa dari tubuh manusia. Sakit juga. Maka di sini katakan bahwa seolah-olah saya itu tidak tahu kapan terjadi naza, tidak tahu, tidak merasakan itu. Kenapa tidak merasakan? Karena saya sedang memikirkan suatu permasalahan, masalah ini perlu keseriusan untuk pemecahannya. Maka dikatakan bahwa kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil makatib. Falam ash'uru bi khuruji ruhi. Karena terlalu serius memikirkan masalah makatib ini. Makatib adalah mukatab itu budak. Mukatab adalah budak yang akan dibebaskan setelah adanya syarat-syarat terpenuhi. Misalkan si fulan punya budak, kemudian dia membuat perjanjian. Baik budak, engkau akan saya bebaskan, memerdekakan ketika engkau melakukan perbuatan 1, 2, 3, 4. Gimana? Janji nggak? Janji. Namanya budak mukatab. Atau budak mukatib. Budak mukatib adalah budak yang akan dilepaskan, tapi setelah ada perjanjian. Nah, ketika memikirkan masalah itu, ternyata saya ini kemudian tidak merasakan betapa sakitnya dalam kondisi naza. Karena ada masalah, ada ilmu yang dipikirkan untuk mendapatkan jawaban dari masalah budak mukatab ini. Wa qila innahu qala fi akhir umrihi
syaghalani mas'alatul mukataba indal isti'dadi li hadzal yaum wa inna maqala dzalika tawadu'an. Maka di sini adalah di akhir usianya Syekhul Islam Ibnu Hasan, permasalahan budak mukatab menyita perhatianku hingga tidak sempat berkemas untuk menghadapi hari ini. Sampai tidak sempat untuk menyiapkan diri menyambut kematiannya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, maka sampai sini kita bisa ambil kesimpulan, apa sih yang harus diberlakukan oleh seorang thalib ilmi sebagai seorang santri? Nah, tawakul, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jika proses kita adalah sedang tawakul ini. Tapi insya Allah kalau memikirkan kerja, Ustaz, berarti kalau belajar nggak boleh kerja, nggak kerja dong. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang melarang. Cuman diwanti-wanti, hati-hati. Kalau kamu sudah terjun ke dunia kerja, kemudian kamu menikmati dan memiliki penghasilan, nanti kamu menjadi kurang semangat untuk bertolabul ilmi. Karena orang tolabul ilmi itu tidak digaji. Sedangkan kalau kerja, dapat penghasilan. Maka hati-hati ketika bertolabul ilmi itu. Nah, inilah hafizallah rahimakumullah terkait dengan masalah bab tawakul. Mari kita lihat kesimpulannya adalah, sambil nunggu antum kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, adalah terhadap masalah rizki, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Siapa dapat berapa, di mana, dan seberapa. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Fokus kita adalah ibadah dan juga bertolabul ilmi. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah duniawi. Bagaimana seorang santri menyikapi duniawi? Ya, kita memang tidak bisa terlepas dengan masalah urusan duniawi. Bagaimana mau terlepas kita sekarang berada di dunia, kemudian juga menikmati makan minum juga di dunia, dan juga misalnya berada di dunia. Boleh berinteraksi dengan dunia, tapi jangan sampai kemudian cintanya terhadap dunia itu mengelabui dirinya untuk terus skala prioritas untuk masalah dunia saja. Maka pesan Abu Bakar, dia meletakkan dunia berada di tangannya, dengan tangannya, tidak ke dalam hatinya. Kalau perlu dunia tinggal ngambil secukupnya, tidak masuk dalam hatinya. Kalau masuk dalam hati seseorang dunia itu, maka pikirannya adalah bagaimana bisa untung. Maka seorang santri ketika lulus dari rumah tahfidz ini kemudian ada yang bekerja dan mendapat penghasilan, maka harus pesan ini. Jangan sampai urusan dunia itu mengalahkan urusan yang lainnya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa ini urusan dunia adalah sesuatu yang keniscayaan dan semisalnya. Kemudian pesan yang ketiga adalah ketika kita belajar suatu ilmu, maka kita harus fokus dengan ilmu yang kita pelajari itu. Kan ada godaan itu, Sadul. Orang belajar misalkan Al-Quran, wah lagi duduk-duduk, enak juga ya kalau saya menghafal hadis arba'in. Nah, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan satu aktivitas tadi. Nah, itu artinya adalah kalau kita sudah fokus dengan satu ilmu, maka pelajarilah sampai akhir. Alhamdulillah kalau sampai akhir. Ada satu buku yang sudah kita fokus untuk mau dibaca, baca sampai akhir. Kalau kita sudah berpaling kepada buku yang lain, kepada tugas yang lain, maka kecintaan kita terhadap tugas itu akan semakin besar, sehingga susah untuk melepaskan diri dari tugas itu. Nah, kita lihat, bagaimana dengan perkuliahan dan juga tugas di rumah tahfidz, baik di Al-Hadi maupun yang Osmani. Ya, kembali pada kita, bagaimana kita memanage waktu yang kita miliki. Pada dasarnya kita memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Itu kemudian kita manage dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga, Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan tadi adalah kesimpulan yang ketiga adalah masalah hidup prihatin. Ya, itu menjadi satu keniscayaan. Maka teman-teman di rumah tahfidz tidak lantas kemudian bersedih hati, kemudian juga bersedih hati, seolah-olah tidak memiliki harapan, ya kan? Seperti yang di rumah tahfidz Ikhwan, nah itu tetap harus berkomitmen dan juga tetap saling memotivasi. Baik yang pakai sarung putih itu yang berada duduk di tengah atau yang berada di kanan kirinya. Saling memotivasi dan juga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Gitu ya, untuk masalah urusan untuk urusan masalah proses dalam pembelajaran. Dan tadi kita sebutkan ada onak duri itu ada. Mohon maaf. Dulu ketika saya jadi mahasiswa baru di Kairo, hari pertama mau pergi ke kampus, dalam perjalanan resmi ke kampusnya itu, apa yang terjadi? Kecopetan. Sudah kecopetan. Kecopetannya itu kalau menurut saya adalah di perempatan Robaah Adawiyah.
itu lapangan yang memiliki sejarah di situ. Itu kecopetan. Apakah lantas kemudian kita berhenti? Wah, saya berhenti mau pulang aja. Ada misalkan yang datang ke Kairo karena dia membaca salah satu buku novel terkenal pada waktu itu. Wah, gambarannya indah, luar biasa, bersih, gambarnya luar biasa. Apalagi setelah melihat filmnya, terinspirasi untuk ke Kairo, datang ke Kairo. 3 hari di Kairo, kemudian melihat, kok ini gambarannya tidak seindah seperti yang diceritakan dalam buku lingkungannya. Nah, mungkin dia di tempat yang tidak bersih. Hanya apa? Kembali setelah 3 hari mendaki Kairo. Ada yang menyampaikan informasi seperti itu. Ya, maka kalau belajar ada rasa capek, letih, sesuatu yang wajar, yang tidak perlu kita cemaskan. Tetapi dalam pelajaran kita, pertemuan yang lalu, jangan kita itu menjadi orang yang bakhil dan menjadi orang yang suka memporsir kemampuan, sedangkan kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Inilah Sadzul dan juga teman-teman yang lain terkait dengan pembahasan yang ke-7, yang kemudian berikutnya adalah kita masuk pada pasal yang ke-8, fa insyaallah ta'ala. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Tokis atas pemaparan materinya ini di bab ke-7 ya. Pasal ke-7 tentang tawakal. Pasrah kepada Allah. Saya garis bawahi ialah rezeki sudah diatur gitu ya, berapanya dan berapa nilainya kepada setiap manusia. Ini untuk pada peserta kami himbau juga untuk tetap selalu nyimak dan juga menulis walaupun ada sinyal gangguan tadi ya. Ya mohon maaf juga dari kami jika ada kurang nyamanan. Untuk itu kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan pada peserta jika ada yang tanyakan bisa masuk langsung disampaikan melalui kolom komentar ataupun disampaikan di Zoom ini. Aktifkan speakernya. Tidak merasakan itu. Nah teman-teman, untuk pertanyaannya tidak ada. Saya juga tadi karena kurang menyimak karena sinyalnya tadi agak trouble. Apa tadi pertanyaannya? Oke, silakan. Ini Mbak Putri mau bertanya, silakan. Oh iya. Jaga hati dari cinta. Sekali. Bagaimana menjaga hati dari cinta dunia dan apa yang ada di dalamnya? Kalau mengatakan cinta dunia kan terlalu besar ya. Apakah dunia yang dimaksud di sini adalah dari lawan jenis? Menjaga hati dari mencintai lawan jenis misalkan. Kan bagian kecil daripada dunia. Dunia itu boleh nggak dicintai? Oh boleh. Cinta dunia itu boleh. Yang tidak boleh adalah mencintai secara berlebih-lebihan. Israf dalam cinta terhadap dunia. Maka tadi saya mengutip surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Ya kan? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian kita di dunia ini yang harus kita ambil ya. Allah sudah sisihkan untuk kita yang perlu kita ambil. Masalahnya adalah jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Dari cinta dunia adalah bagaimana kita menjadikan dunia itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Bukan segala-galanya. Pernah nggak kita ketinggalan HP misalkan, ketika kita mau pergi, bagaimana perasaan kita? Ya Allah, hidup itu kayaknya ambiar. Pergi ke kampus nggak bawa HP rasanya tuh nggak tenang gitu, tidak tenang. Atau misalkan mau tidur di sampingnya nggak ada HP itu nggak tenang. Nah ini berlebih-lebihan. Karena kita harus ngetes seberapa cintakah kita terhadap dunia. Apakah dunia ini menjadi pelengkap kehidupan kita sekarang ini atau menjadi tujuan utama kita sekarang ini? Kalau dia sebagai pelengkap, berarti di saat kita perlu, kita membutuhkan, kita ambil dunia itu secukupnya. Di saat kita tidak perlu, ya kita tidak jaga diri dengannya. Tapi orang yang cinta dunia, cinta terhadap dunia secara berlebihan, semuanya yang berada di pikiran adalah dunia. Melihat sesuatu, melihat botol, yang dikit adalah dunia. Ini botol kalau dijual laku berapa ya? Gitu.
Lihat helm di parkiran, helm sepeda motor di parkiran dilihat. Helm VOG ini berapa ya kalau diambil? Udah cinta dunia, perhitungan dia. Maka yang pertama adalah jangan jadikan dunia itu sebagai orientasi hidup kita. Ya. Yang kedua adalah jadikan apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah cukup, mencukupkan atas apa yang Allah berikan kepada kita, atau yang disebut dengan qanaah, nerimo ing pandum, nerimo ing peparing. Jadi Allah memberikan kita, menurut Allah, sudah cukup kita diberi seperti ini. Yang ketiga adalah tidak membedakan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak membeda-bedakan. Saya laptopnya kok mereknya, mohon maaf, mereknya Asus ya. Dia enak, mereknya Lenovo yang baru lagi, misalkan. Enak, dia punya MacBook Pro, MacBook Air, dia punya laptop ini. Kalau kita membandingkan dengan orang lain dalam hal urusan dunia, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Artinya apa? Kita akan ada niat, ada perasaan saya ingin lebih kaya dari dia. Saya akan tunjukkan pada dia bahwa saya bisa memiliki apa yang dia miliki. Itulah. Kalau orientasinya demikian itu. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah berdoa. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia sebagai tujuan utama kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Kita perlu dunia. Ya, kita perlu dunia. Bukankah pasangan hidup nanti itu bersifat duniawi, materi duniawi? Iya. Suami, istri itu adalah bersifat materi duniawi. Kita memerlukan itu. Tapi jangan kemudian berlebih-lebihan terhadap dunia itu. Ya, itu menjaga hati dari cinta dunia. Kita tetap akan menjadi orang yang cinta terhadap dunia, tetapi tidak berlebih-lebihan. Orang yang zuhud bukan berarti orang yang menjauhkan diri dari dunia. Dia masih perlu dunia. Bukankah pakaian yang dikenakan itu termasuk urusan dunia? Iya. Masa zuhud, mohon maaf, tidak pakai pakaian? Enggak, tetap pakai pakaian. Orang zuhud apakah tidak makan? Tetap makan. Apakah itu bukan dunia? Itu dunia. Tetapi dia tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan dunia itu. Kemudian juga tidak sombong dengan apa yang telah dia miliki. Ya. Termasuk juga ilmu. Kita juga jangan menjadi orang yang sombong dengan ilmu yang kita miliki. Lebih kurang demikian, Mbak Putri Raudina. Allah alam bisawab. Baik, jazakumullah. Setelah penjelasannya, saya mau nanyain juga sih tentang cinta dunia ini. Yang sudah diwakilkan. Di mana di kau? Siap. Ya, Ustaz, masuk. Apa? Ya. Alhamdulillah tadi sudah paparkan cinta hati, menjaga hati dari cinta dunia. Boleh ditulis Zul kalau ada yang bertanya. Lebih jelas kalau ditulis. Ya, benar. Silakan teman-teman yang masih ada bisa tulis di kolom komentar ataupun di chat lainnya. Zul, suaranya putus-putus. Oh iya kan? Oh, Ustaz, afwan. Sinyalnya mungkin agak terganggu. Silakan. Ini ada dari Mbak Nafi, Ustaz. Cek. Ini dia. Ada pertanyaan dari Nafi ini, Mbak Nafi atau Mas Nafi? Allah alam. Ya. Dari Nafi, Mbak atau Mas? Ya. Mbak. Kayaknya Mbak. Siapa ini? Mbak. Bagaimana cara mendesain sebaik-baik kematian? Menyambut Israel dengan senyuman. Bagaimana mendesain sebaik-baik kematian? Ya. Kalau yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyambut kematian itu atau mempersiapkan diri menyambut kematian itu. Karena kematian keniscayaan pasti semua dari kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti akan mati. Kemudian juga di sini yang saya pahami adalah bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Satu adalah kita mulai dari berdoa kepada Allah, minta ketika Allah mentakdirkan kita wafat, maka kita minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah akhir yang baik. Artinya kita meninggal
di saat kita diwafatkan oleh Allah, tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan ketakwaan tertinggi kepada Allah, dalam keimanan tertinggi kepada Allah, dan juga dalam keadaan ketaatan yang tertinggi kepada Allah SWT. Itu yang juga termasuk yang saya mintakan kepada Allah. Diwafatkan dalam keadaan keimanan yang tertinggi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendesain sebaik-baik kematian adalah ketika menyambut kematian itu, maka mari kita tanamkan pada diri kita untuk tidak mencoba bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi di saat kita bermaksiat melakukan perbuatan dosa itu adalah akhir dari perilaku dan aktivitas kita. Naudzubillah min dzalik. Sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Bermaksiat kepada Allah dan tidak sempat bertobat atas dosa itu. Karena dia kemudian dimatikan oleh Allah di saat bermaksiat itu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebaliknya, kita selalu mengerjakan kebaikan, amal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Amal soleh kita kerjakan. Bisa jadi di saat kita mengerjakan amal soleh, kemudian di saat itulah Allah mewafatkan kita. Bukankah sekarang ini kemudian kita pernah mengatakan, ya Allah, kenapa ya orang-orang soleh kok wafatnya lebih cepat? Nah itulah wafatnya lebih cepat ya. Kok yang buruk-buruk kok nggak mati-mati gitu ya? Kenapa yang baik-baik ini meninggal cepat-cepat dalam keadaan muda dan sebagainya, usia muda? Nah, itulah mari kita lakukan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan saat kita melakukan kebaikan itu, amal ibadah itu, kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah bahwa kita nanti akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ana inda abdi. Bagaimana hadisnya Fadil? Indun nabi khairan falahu wa indun nabi syarran falahu. Ana inda dzanni abdi bi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya kepadaku. Indun nabi khairan falahu. Kalau hamba ini berprasangka baik kepada Allah, maka apa yang dia prasangkakan itu akan kembali kepadanya. Wa in dzanna bi syarran falahu. Kalau hamba ini berprasangka buruk, maka prasangka buruk itu akan terjadi pada hamba tersebut. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka prasangka itu akan terjadi padanya. Misalkan berprasangka buruk nih, kayaknya nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, itu bisa terjadi. Maka jangan bersangka kepada Allah. Berbaik sangkalah. Diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, inilah bukan beberapa tips ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu menjaga tauhid, keimanan kita kepada Allah. Selalu menjaga keimanan. Keimanan yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihancurkan dan diluruhkan oleh perbuatan syirik dan perbuatan dosa yang lainnya. Selama masih ada keimanan dalam diri kita, insya Allah Allah akan memperlakukan kita dengan sebaik-baik kelakuan. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada malaikat, akhriju man fi qalbihi mithqala khardali minal iman. Keluarkan mereka yang dari neraka itu karena di dalam hatinya masih ada keimanan. Keimanan itu yang akan menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita karena kita masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Nafi, masih muda, sudah mempersiapkan sebaik-baik kematian, sudah mendesain itu satu keberanian tersendiri ya. Biasanya kalau muda kan pikirannya bagaimana muda itu nanti enak. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dari mana itu rumusnya? Maka dari sekarang ini memang kita harus mendesain seperti itu. Banyak sekarang yang meninggal juga di usia muda juga banyak. Baik dari kalangan santri, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan ustadz ada nggak? Ya, tidak banyak juga sih. Lebih banyak selain ustadz yang meninggal. Allah alam bisawab. Amin. Ya, cek. Sudah putus lagi ya. Ya, jazakumullah khair Ustaz Talkis, pemaparan dan terima kasih juga Mbak Nafi atas pertanyaannya. Ini mengingatkan untuk kita semua ya teman-teman sekalian. Semoga kita juga mempersiapkan dari sekarang, dari sore hari ini, menyambut Isul yang senyuman, senyuman dengan husnul khotimah maksudnya gitu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, itu di sesi tanya jawab. Teman-teman yang masih yang tadi ada terputus di sinyal masing-masing mungkin bisa di YouTube ya, di YouTube Milazisku. Kita langsung rekam di situ.
dan semoga bisa menambah kemanfaatan sama bertambah ilmunya kita semua. Untuk itu jazakumullah khair Ustaz atas paparannya. Sudah masuk jam 5 lebih. Kita membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah amin. Subhanallah wa bihamdillah. Untuk pekan depan insya Allah semoga dilancarkan masuk sinyalnya Ustaz. Tentang masa belajar bab berikutnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala khilaf. Mohon maaf lahir batin. Siap. Oke. Ya teman-teman silakan keluar. Oi.